wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallahu wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali rizqihi wa ashabi Rasulillah wa azwaji Rasulillah wa ahli baiti Rasulillah wa jima syaikhina wa syaikhina wa haimi Allah wa mana khusus khosatan ma syaikhna hudatul ulama wa asatidina wa asatatikum jami'a wa walidina wa walidikum jami'a wa nakhusu khosatan bi barakati Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad ibn Athaillah Al-As-Sakandari nafa'ana bihi wa bihim wa bi ulmi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala hilmihi ba'da ilmihi wa ala afwihi ba'da qudratihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammad ibni Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Alhamdulillah, kita mulai lanjutkan lagi fasal bab di banyak makhtutoh ya, di banyak cetakan. Ini kalau di kitab ini dan kitabnya jenengan semua itu yang saya lihat itu dibagi per bab-bab atau fasal. Di hunting saya di versi PDF dan di beberapa versi itu penamaan judul berbeda-beda, tapi tidak apa-apa. Dengan ngaji ini kita nanti akan tahu ada beberapa versi, misalnya nanti kalau nggak ngaji dimaknai satu persatu ya mungkin nggak ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Thariqut Taubah. Nggih. Kalau di sini dijuduli At-Tahdhir minal Ma'siyah. Di cetakan yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. I'lam ya hadza. Kalau sini langsung ya hadza gitu. Maksudnya ditambahi i'lam. I'lam werwa sira, ketahuilah. Ya hadza. Di sini disebutkan hadza itu ya enggak jelas di hadzal laf. Jadi hadza ini maksudnya ya abdun, atau bisa dimaknai kiai-kiai i'lam werwa sira, ketahuilah ya hadza he wong kang bagus. Ketahuilah kalian gitu maksudnya. Iyyaka wadhiya sira wal ma'siyata wadhiya wa umayyah ing dalem ing sertane maksiat. Jadi takutlah, hindarilah maksiat. Faqat takunu mongko terkadang ono apa maksiat. Ono iku sababan, dadi sebab, dadi penyebab litawaqufir rizqi maring mandeke rizki. Jadi kalau qad ketemu fi'il mudhari' itu artinya terkadang. Kalau ketemu madhi artinya sungguh atau teman. Jadi terkadang ketahuilah wahai orang baik gitu ya, para santri. Ini tambahan ini. Takutlah kalian pada maksiat. Sebab apa? Sebab karena terkadang maksiat itu menjadi penyebab dari berhentinya mandeke serete rizki. Fatlub mongko
golek sira nupriya sira minallahi sanging Allah at-taubata ing taubat, artinya teruslah taubat. Fa ing kubilat mongko lamun diterima. Jadi fatlub minallahi at-taubata, carilah atau kejarlah minallahi sanging Allah at-taubata ing taubat. Karena fa ing kubilat mongko lamun diterima apa at-taubah. Wa illa kubilat. Tapi kalau tidak diterima fastaghis mongko istighosah. Istighosah itu ghais itu dari kata litola bil ghais, artinya apa? Istighosah. Istighosah niku doa. Doa itu secara terminologi wonten ad-doa, wonten istighosah, wonten munajah. Maka njaluo maksudnya itu. Njaluk pitulungan no sira billahi kelawan Allah. Wa qul lan ucapkanlah doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang pernah kita kupas di ngaji sebelumnya. Wiridnya Sayyidina Nabiullah Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kemarin kita sudah dijelaskan Imam Ibnu Athaillah bahwa kalau salahnya kita pada Allah ya selesai sebenarnya. Ngomong Rabbana zalamna, menzalimin diri kita sendiri. Yang menjadi tidak ceritanya panjang itu ya, menjadi cerita panjang di akhirat itu kan karena ada hak adami. Ada gandolan-gandolan yang diumpamakan oleh Ibnu Athaillah ketika kita sedekat apapun kita dengan seorang raja, tapi kalau habis itu di tengah-tengah kedekatan kita ada debt collector atau yang kita hutangi nagih, itu pasti menjadi cerita panjang. Jadi itu yang membuat lama. Tapi kalau tidak ada hak adami, tidak ada menzalimi selain diri sendiri, ya tetap rumus Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina itu berlaku. Sallallahu Muhammad. Wala takun lan ojo ana sira atau janganlah kalian wonten niku. Sapa sira kaman iku kaya wong ata kang wis tumeka alaihi ngatasé man arbauna apa 40 sanatan apane taune. Di cetakan ini dijelaskan buatan arbauna tapi arba'ina. Tapi ada dijelaskan bahwa ada kesalahan nasih, akhirnya jadi arbauna. Ditulis di teks terbitan ini arbauna. Walam takro lan ora al-qar'u itu ngetok gitu loh, ngetok pintu biasanya ikro, itu ikro pakai ain itu artinya ketuklah. Walam takro lan ora ndodok atau mengetuk sapa man baballahi ing pintune Allah qattu babar pisan babar blas. Jadi janganlah kalian itu menjadi orang yang ketika melampaui umur 40 tahun itu tidak pernah sama sekali mengetuk pintu Allah. Insya Allah mboten wonten lah kula husnudon tiyang kita sedaya niki kayake kok mboten wonten sing ngoten. Mane kula leres dawuh-dawuh kitab niku bahwa barang siapa yang nekani majelis hikmah, majelis ilmu itu kecaret yang saya. Karena apa? Pasti upaya DP itu ada apa nilai DP. Itu yang menjadi penguat bahwa apapun keadaan kita itu pasti kalau ngaji ya udah itu saya. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa sing dikersakane Allah menjadi orang baik tandane dhek ngaji.
Nek kula ngoten terjemahane ngoten. Nah, kalau kita ngaji, datang saja itu sudah jadi tanda orang baik. Nah, dari sinilah saya husnudzon, atau tidak hanya husnudzon, yakin bahwa kita diri sini semua kayaknya tidak ada dalam kategori yang umur 40 tahun jelas. Sing nem-nem ini tidak ada 40 tahun. Sing sepuh-sepuh kan masa enggak tahu rek istighfar. Nah, ini jangan sampai. Allah alam apakah ada yang dimaksudkan Imam Ibn Athaillah, apakah ada? Apakah ada, ini saya enggak tahu. Kayaknya kok enggak ada. Ini hanya semacam tanbih, pengingat. Jadi wala takun kaman ata alaihi arba'una sanatan walam taqra baballahi qattu. Janganlah kita ini dipesani Imam Ibn Athaillah, janganlah kita ini ketika menjadi orang yang 40 sudah melewati umur 40 tahun tetapi tidak pernah DP nang Allah, tidak pernah tadarru menyang Allah. Jadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini seringkali diselipkan dalam doa-doa kita. Sallallahu Muhammad. Wa aktsaruma lan utawi akeh-akeh hal perkara yukhafu kang dikhawatiri apa ma'alaika ing atase sira iku suul khotimati, iku suul khotimah. Jadi paling utama-utamanya atau paling penting-pentingnya, sebanyak yang dikhawatirkan, hal yang paling dikhawatirkan atas kalian, kata Ibnu Athaillah, itu satu, yaitu suul khotimah. Wal a'udzubillah, artinya naudzubillah. Ini diartosipun nggih, awalnya itu utawi perlindungan billahi iku tetap kelawan Allah Ta'ala. Wa aktsaru ma yukhafu 'alaika su'ul khatimah. Su'ul khatimah menika sebab napa bisa babi itfa'i jamratil imani, kelawan sebab itfa niku kalau di bahasa Arab on off itu loh. Itu itfa, off itu itfa. Biasanya kalau di kalam bahasa Arab itu itfa itu jadi itfa'il misbah itu artinya mematikan lampu. Jadi mboten pakai kotel. Bisa babi itfa'i jamratil imani, kelawan mateni jamroh niku bara api. Ini sama kayak idhofa alal mausuf yang seperti kemarin bahasanya Imam Ibnu Athaillah seringkali ini. Itfa'i jamratil imani, kelawan mateni, mengofkan iman kang diserupake bara api. Tapi kalau diterjemahkan Indonesia ya mematikan, napa? Mengofkan bara api iman atau api nyala iman kita, gitu maksudnya gitu. Bisa wadil isyani, kelawan mati, kelawan mengofkan, kelawan bisa wadil isyani, kelawan maksiat kang diserupake ireng. Jadi hitamnya maksiat gitu loh. Kalau di Indonesia kan hanya sekedar itu. Waya utawi niki nopo wahya utawi itfa'u jamroh atau itfa'u jamratul iman bisa wadil isyan adzambu iku dosa ala dzambi ngatasé dosa. Ini satu kesatuan, adzambu ala dzambi. Jadi dosa yang ya terus menerus bertumbuk-tumbuk itu. Jadi yang menyebabkan su'ul khotimah wal iyadzubillah naudzubillah itu adalah karena jangan sampai kita terkena ini, mengofkan bara api keimanan kita sebab adanya maksiat yang terlalu
yang terlalu hitam pekat. Nah, yang sawadul isyan itu adalah adzambu alad dambi. Kata lain dari dosa yang bertumpuk-tumpuk. Naudzubillah. Hatta yaswaddu napa yaswaddan niku? Hatta yaswadda karena ada kata. Hatta yaswadda. Hatta yaswadda sehingga dadi ireng. Alqalbu apa ati min ghairi taubatin tanpa taubat. Ini rumus ini. Kita yang perlu kita hindari adalah apa? Biar tidak suul khotimah. Itu adalah mematikan bara iman kita. Makanya clue ini menarik, clue sustainable atau clue terus continue. Istiqomah itu kata kunci. Tobat maksiat, tobat terus begitu. Jangan sampai kayak dawuh Imam Al-Ghazali yang pertemuan sebelum-sebelumnya kita diminta untuk gabung terus pada majelis zikir, majelis hikmah. Fajlis majelis al-hikmah fafihi napa nafahah min nafahatil jannah. Jadi enggak bener kalau aku masih ngaji nang Pak Zen ngaji di sini di Waqiah, ngaji dimanapun ternyata aku ya panggah ngondol anake wong misalnya panggah tetep ae napa maksiat, tetep ae bangkang, tetep ae angel. Terus apa gunanya ikut majelis? Itu salah, kata Imam Nawawi salah. Karena apa? Kesalahanmu sebesar apapun itu sebenarnya tidak sebanding dari barokahnya majelis ilmu. Maka kita gandolan majelis itu ya itu Raudhah min Riyadil Jinan itu karena itu. Musallallahu Muhammad. Jadi yang paling hal yang ditakuti oleh tidak hanya kita, bahkan banyak cerita tentang ulama-ulama yang sudah luar biasa, terkenal kutub. Itu berdoa ketika ketemu para orang istimewa, ketemu Kanjeng Nabi. Itu mintanya satu apa? Husnul khotimah. Nah, ada sampai akhirnya dapat ijazah misalnya Habib Kuitang. Itu sama kayak saya dapat ketika akhir sowan kepada Mbah Mun itu ada diberi barang siapa yang melafatkan atau bukan baiat ya tabarukan pada talqin zikir. Jadi seumur hidup kita itu harus pernah talqin zikir, santri loh ya, santri. Kalau nanti keluar kok repot iki wong-wong gak tahu talqin zikir, gak tahu ngaji kok sul khotimah, ndak boleh begitu. Tetapi ini kita yang meskipun kita ini misalnya sudah kategori ngaji, itu kok jangankan kita kutub, orang-orang wali kutub saja doanya tetap ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Di antaranya adalah ada misalnya talqin zikir, kan banyak talqin zikir. Misalnya yang terakhir ada talqin zikir Al-Idrisi yang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu banyak versinya. Nah, kalau saya nggak punya ini, hanya gandol ke beliau ya. Beberapa guru memberi talqin zikir. Jadi itu penting. Insyaallah nanti kapan-kapan kita harus punya cita-cita itu. Kalau saya sebagai santri harus punya cita-cita dapat sanad talqin zikir. Tapi jangan sampai gini. Terus apakah selama ini talqin hailalah kita atau hailalah kita enggak sah? Yo sah. Wong mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, sakti ini. Tapi kan lisensi itu kita perlu cita-citakan. Oke, ngoten kira-kira ngoten. Nah, di antara biar kecar tiang sae artinya netepi tauhid niku nggih ngaji, sholawat, perkara sae sedaya pun niku naudzubillah kadang kula pikiran kadang, tapi ketika kepikiran terlalu itu ingat ngaji kitab-kitab Imam Al-Haddad, Imam Al-Dalillah, terus gak usah khawatir gitu.
Tapi namanya manusia saya khawatir kalau tidur itu ya Allah aku nggak paras ya opo ini terus aku ditakdir nggak nggawa iman ini kan luar yang bahaya itu. Itu kadang membayangi saya. Kalau sendirian itu membayangi. Tapi ya ingat lagi, kita harus ingat lagi nanti ini jatuhnya pesimis. Ini harus saya hilangkan. Karena agama mengajak kita untuk optimis. Sallallahu Muhammad. Meskipun Rasulullah niku ja'a bit tauhid ya, hadir pada umatnya di dunia ini seraya membawa tauhid. Mubasysyirina wa mundhirin. Kalau terjemahkan yang mubasysyirina memberi kabar gembira, wa mundhirin lan nek NU bahasane peringatan, tapi nek minhum mungkin ancaman. Itu bahasa juga mengikuti itu. Meskipun peringatan yang diutamakan pertama adalah mubasysyirina baru wa mundhirin. At-tarhib wa tarhib. Naudzubillah kita mugi-mugi kita sedaya lan keluarga keturunan lan derek-derek husnul khotimah. Amin ya Allah. Iyyaka wadya sira antatahawahana yang yento ngegampang gawe ngremeh sira fi amalika ing dalem pira-pira amal sira wa takhtaro ay antakhtaro lan milih-milih ikhtiar ya. Ikhtiar istikharah ini dari kata litolabil khair. Istikharah niku napa? Litolabil khair. Ikhtar. Iyyaka an tatawahhana fi amalika wa takhtaru at-thayyibat dan milih-milih sira at-thayyibati ing pira-pira keenaan. Thayyib kebaikan sing enak-enak pokoknya. Limirhadika maring mirhadah itu, mirhadun itu artinya septic tank atau tempat pembuangan akhir. Tapi di sini ada makhtutat wa fil makhtut itu ada limihadik, bukan ro tapi mim ya. Nah, nanti dicari di nuskha satunya. Was-sahih bimakna artinya la tudhab atau yibatuk. Jadi janganlah la tudhib thayyibatik, janganlah hilangkan kebaikanmu fil haya dalam hidupmu, di dalam dunia ya, hatta yasyira ma'aluha al-mirhad, sehingga tempat kembalinya akhir-akhirnya ujungnya al-mirhad. Mirhad niku napa WC niku lho sapi tank. Ba'dal akli wasyarab ya, kama warada fil ayah ya, ila akhirih. Jadi di nuskah yang lain itu mihab. Artinya apa? Ya, la tadhab janganlah hilangkan, atau la tudhib janganlah hilangkan. Kenapa sih ada kata-kata tadi itu? Wa takhtaru at-thayyibat, sampean milih-milih nyekrining nggih kebaikan-kebaikan, keenak-enakan yang ujungnya limirhadika. Ini kalau memang enggak ada sarah atau taklikan itu sulit memahami ini. Kon milih-milih sesuatu yang baik-baik menuju langsung gitu kata-kata Ibnu Athaillah menuju WC. Apa maksudnya begitu? Artinya ya tadi, jangan hilangkan at-thayyibat, kebaikan-kebaikan ini yang kalian ambil pilih di dunia ini, yang kita usahakan, terus kemudian ujung-ujungnya adalah di WC. Wahdar, dan takutlah atau wedeni sira anafsaka ing awak dhewe sira allati kang baina jambaika ing dalam antarane jambaik itu lambung, dua lambung sira. Faya mongko utawi nafsuk allati iku sesuatu. Nah, ini saya mencari nih tahtibu. Hatab itu artinya apa? Lammal hatab
niku artinya kayu. Bahasa Indonesianya ndak ada. Saya jamin ndak ada. Tahtibu, iprik-iprik. Nah, yang tidak di Jawa siapa? Yang tidak dari Jawa tahu iprik-iprik? Mencari kayu. Tapi enggak sederhana kata-kata mencari kayu. Dulu sebelum ada gas atau minyak tanah, itu saya biasanya kalau sama Mbah, iprik-iprik. Orang Jawa pasti tahu. Cari kayu bakar. Nang toko apa nang ndi? Enggak, beda. Iprik-iprik itu nyari di semacam kebon apa gitu ya. Dan kayunya enggak langsung cari kayu bakar iprik-iprik kok nebang. Itu bukan iprik-iprik. Iprik yang garing-garing lah, yang sepuh-sepuh pasti tahu. Ya. Enggak ada Indonesianya kan? Enggak ada bahasa Indonesianya. Sama kayak pedet itu, apa itu? Sapi kecil. Jadi sampean kalau ada punya cewek itu kata-kata ini sampean itu. Sampean namamu tidak ada di Indonesianya. Ya, misalnya. Loh kok bisa? Mau bilang cantik enggak beda sama gitu. Kamu itu ya kamu gitu. Iku jadi belajar ngaji ini itu siakul kalamnya itu kalau nggak bener ya gitu ya, itu bisa mengajak sampean pinter ngerayu. Karena bahasanya bahasa di Tajul Arus ini bahasa majasnya luar biasa. Namanya aja mahkota penganten. Jadi sampean nggak paham berkah mungkin iso side efeknya itu iso bakat jadi playboy misalnya. itu bahaya itu. Santri Pak Zen kok podo playboy iki apa iki? Mari ngaji apa iki? Bahaya ngono kan? Ya, insyaallah ya itu memang dampaknya side efeknya ngaji karya-karya orang hebat itu begitu. Jadi saya ulangi, iya ka anta tauhana, janganlah sekali-sekali kita meremehkan amal kita sendiri. Nah, ini uniknya Imam Mardawillah. Katanya tidak boleh kita ini berbangga amal, menggantungkan amal. Sampai di hikam di awal itu pertama itu adalah gara-gara ini. Tapi ini ada, janganlah kalian meremehkan amal kalian sendiri. Padahal dalam al-hikam di pertama min alamati i'timadi alal amal nuqsanur rojai inda wujudiz zalali. Jadi Imam Ibn Athaillah itu meweling kita, mentanbih kita, mengingatkan kita terus-menerus. Di hikam pertama itu di antara tanda orang itu gandolan mengandalkan amal. Itu pertama, kalimat pertama dari al-hikam. Tapi di sini apa? Wa iyyaka anta tauhana fi a'malika. Janganlah sekali-sekali kita ini meremehkan amal kita sendiri. Oh, ini jangan sampai salah loh ya. Ini teks sama kayak saya disuruh mbah saya dulu masih bakar pakai iprik-iprik itu kayu. Iku nopo biasanya? Di bahasa Indonesia ada iku sebuli gitu ya. Ditiup gitu. Padahal tiup yang untuk bisa marah, tiup maksud saya bukan tiup untuk memadamkan. Itu kalau ditekskan begini ya kayak begini nih. Tanpa ada penjelasan yang lebih yang sebenarnya makna yang sebenarnya atau mendekati. Sama kayak yang cerita saya itu, agama itu dalam konteks keilmuan yang terlepas dari ad-dinu nasihah itu kata Rasulullah, itu juga bahaya karena orang misalnya di mahasiswa misalnya cara pandang aktivis misalnya itu memandang orang yang giat bekerja secara kreatif dengan manajemen itu disebut wah ini borjuis ini, ya kan? Wah ini eksploitasi gitu ya. Tapi versi orang-orang mereka itu enggak, ini entrepreneur. Ya benar, coba lihat. Satu itu di sisi sudut pandang mereka itu entrepreneur. Tapi di sudut pandang aktivis pembebasan, oh itu kapitalis itu kan?
Nah, ini sudut pandang. Sama kayak kapan agama mengajarkan kita untuk menghormati tamu, sampai akrimud duyuf, ya, hormati tamu sebagaimana, sampai luar biasa lah Kanjeng Nabi menghormati tamu, memberi contoh sebagaimana raja gitu ya. Tapi satu sisi, jadilah kamu tamu itu seperti mayit. Ini seolah-olah kontradiksi agama ini. Ini nanti ada dijelaskan, ini maksudnya konteks thariqut taubah. Kalau nggak hati-hati ya. Makanya beda tipis antara mengandalkan amal sama napa niki? Bergantung atau jangan sampai bergantung pada amal, dan jangan sampai meremehkan amal. Akhirnya ngomong ngono ya ngono, tapi ya aja ngono gitu. Itu kan ambigu itu. Nah, kalau dimaknai letterlek pasti ambigu. Misalnya Muhammad. Fahya allati tahtibu kang epre-epre, ya. Epre-epre itu mencari-cari dengan cara begini. Ya tadi itu, bukan mencari-cari. Hasilnya detail gitu ya. Alaika ngatasi sira apa allati alaika ngatasi sira tsumma la tufariku. Kemudian ora bakal gelem misah apa allati apa nafsu gitu ya. Apa nafsuka ilal mamati maring tumeka mati. Wa syaitanu lan utawi syaiton yufariku iku iso misah apa syaiton, iso pisah apa syaiton fi Ramadan ing dalam Ramadan li'annahu karena stune kelakuan tughallu dibelenggu, dicancang fihi ing dalam bulan Ramadan asyayatinu apa saya pira-pira syaitan. Jadi saya kemas dengan arti yang mungkin sederhana ya. Takutlah kalian jangan sampai kita ini meremehkan amal kita sendiri. Sehingga sampai seolah-olah kita ini melakukan hal baik, tapi ujung-ujungnya membuang kebaikan-kebaikan itu di jamban. Nah, memang ini urusan hati itu sulit. Besok sampean ini dipotong terus kemudian ditanya, loh sampean sregep ya? Kok kita orang Jawa, habis itu sampean sregep ya? Tradisi Jawa kan kalau disebut orang sregep gimana? Boten gitu ya. Jadi teks kan itu kan bahaya itu. Wah, ternyata santrinya Pak Zen ini gak sregep-sregep. Paham gak? Ini ada nilai kulturnya itu. Kalau orang Jawa kan gak mungkin sampean sregep. Jawaban kok ini. Nggih. Ini kan pasti. Nah, ini nilainya tipis. Kitab ini menjelaskan tipis. Mas sampean nunggu wandang ngono. Mboten. Mesti ngono basa Jawa. Lah, tetapi ketika ini saya alami sendiri ketika ketemu guru mulia ada tamu dari Yaman, dari Syria misalnya di Indonesia, terus saya ya Masya Allah Mas Karim itu jawab mau boten itu bahasa Arab lah itu bingung, sayanya bingung maksudnya. Nah kayak gitu-gitu ini khas begitu cara penyampaian Imam Abdullah itu. Makanya tipis, hati-hati. Jadi dan ingatkan terus nafsumu yang ada dalam dirimu nempel baik najam baik, karena nafsumu itu nempel terus di antara lambung-lambungmu, bahasanya gitu. Fahya allati tahtibu alaika, dan nafsu yang nempel itu adalah hal nafsu, sesuatu yang dalam dirimu yang selalu mencari cara iprik atasmu. Tsumalatu fariqu, kemudian kalau sudah cinta, sudah mencari sesuatu itu tertemu, maka tidak mau pisah. Sedangkan setan saja bisa. Hadisnya jelas, ketika Ramadan setan dibelenggu, berarti setan sudah tidak nempel kita. Meskipun seringkali setan kita salahkan. Pihak ketiga selalu dianggap identik dengan setan, padahal aslinya salah dewe. Ini gara-gara ada pihak ketiga nih, karena saya putus sama cewek saya misalnya. Selalu disalahkan pihak ketiga. Nah, sampai nek pengen duwe
cari ganjaran yang banyak, enak ya, jadi dalam pihak ketiga. Disalahkan terus gitu ya. Bukan pihak ketiga yang rusak tenanan ya. Jadi setan saja itu bisa misah dari diri kita, kalau nafsu tidak. Maka artinya wahdhar nafsaka, terus ingatkan nafsumu. Nafsu kita diajarkan Ibn Athaillah untuk kita terus eling, diingatkan. Wa tsumma la tufarriqu sahibuha, la tufarriqu sahibaha, lan ora bakal misah apa nafsuk sahibaha ing wong kang duweni nafsuka ilal mati, sampai mati. Itu wasyaitanu yufariqu fi Ramadan li'annahu, bahwasanya tughallu fihi asyayatin. Warubbama, terkadang tajidu nemu sira man ing wong yaktulu kang mateni sapa man fihi ing dalem bulan Ramadan, wasriku lan yang lan napa saraka niku mencuri, wasriku lan mencuri nyolong sapa man. Coba lihat, pernah nggak kita melihat di bulan Ramadan ada pencurian? Berarti pencurian berarti ada yang nyuri. Terus itu mana wong setan sudah dibelenggu, berarti nafsu. Nah, kita diajarin detail no. Ini salahanku apa? Salahane sapa ya? Fahadha mongko utawi iki kilah qatlun fihi, atau qatlun fi Ramadan, atau yasriku fi Ramadan. Iku minan nafsi, itu saking nafsu. Fa idza malat mongko ing dalem nalikane condong mail apa nafsu, condong ilal maksiati maring maksiat, nglakoni maksiat, fadzakir, ketika nafsu kita cenderung condong mengajak pada maksiat, mongko jawabane anjuran treatmentnya Imam Ibn Athaillah adalah fadzakir, mongko ngeling-eling sira. Elingo siro, eling-eling, ingat-ingatlah siroha ing nafsu, ingatkan nafsumu. Bi'adzabillah, kelawan menyertai dengan azab Allah. Nyetelo siro film azab Allah. Nah Indosiar malah dadi guyon no. Itu artinya apa? Sama-sama kayak kita hati-hati. Kalau kita membaca kitabnya Ibn Athaillah atau kitab tasawuf yang lain, kalau tidak tanpa koridor atau taste, feel yang dibungkus oleh sanad dan dirosa, itu jadilah bayangan kita kayak film Indosiar. Film adab itu, adab tapi diguyu. Mencari Ibn Athaillah kan fadzakirha bi'adzabillah. Wal qati'ati lan pedot anillahi saking Allah bisa babi kelawan sebab mail, itu mailun nafsi ilal maksiyah, teko malat ilal maksiyah itu. Misalnya Muhammad. Wal asalu lan utawi madu al masmumu kang dicampur racun atau diracuni, iku yutraku, iku bakal ditinggal, dihindari, ma'al ilmi, meskipun ma'al ilmi ing dalam sertane ngerti, ngawerui bihalawatihi, kelawan manisnya madu. Siapa yang tidak tahu madu itu manis? Meskipun madu manis, kalau sudah dicampur racun, kita tahu maka kita pasti tinggalkan. Siapa yang tidak tahu cantiknya dikau ya adikku, sayangku. Tapi sampean kan wis mustakmal, misalnya ngono, misalnya. Didelok sik mustakmal iki mulad apa? Mutan najis apa mustakmal? Meskipun saya mustakmal Mas, tapi saya 2 kolah. Second. Jadi dawuh ini yang luar biasa. Ini mengingatkan selalu. Saya biasanya pakai kalau mengingatkan bab ngaji itu pakai yang quotable, yang itu enak.
Wal asalu al masmumu yutraku ma'al ilmi bihalawati. Meskipun madu itu manis, tapi kalau kita tahu di dalamnya ada racun, kecampuran racun, maka akan ditinggalkan. Meskipun maklum, kita tahu bahwa madu itu manis. Lima kerono apa kerono perkara suatu hal fikang itu yang dalam al asal min wujudil adza bayane saking pira-pira anane wujude piloro atau melukai atau bahaya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam krana wonten dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-dunya hulwatun khadiratun. Dawuhe Kanjeng Nabi, ad-dunya utawi donya hulwatun iku manis. Khadiratun tur kang ijo. Ijo diterjemahkan di taklikan atau di kitab ini yang satunya itu perumpamaan. Jadi yang menyenangkan. Nah, tadi saya baca itu khadiratun itu yang menyenangkan. Ijo-ijo itu kan identik sama menyenangkan. Subur. Jadi ad-dunya hulwatun khadiratun. Itu satu. Ini contoh yang tadi saya contohkan, tamu seperti raja atau tamu seperti mayit. Bener mana? Masa Rasulullah pelin-pelan? Kan enggak mungkin. Ya karena meletakkannya itu yang orang baik ditempatkan di tempat yang baik itu jadilah baik. The right man in the right place atau on the right place. Wa yurwa lan diriwayat kayak maneh aidon hale maneh ya. Jifatun ai ad-dunya jifatun qadiratun. Dalam nuskah di penjelasan ini tidak ada. Riwayat ini ditambahi untuk memperjelas di nuskah satunya dijelaskan. Jadi ini tambahan. Di penjelasan riwayat Rasulullah hadis yang lain ad-dunya jifatun qadiratun utawi donya iku ayatunnya jifatun iku batang bangkai qadiratun kang napa gila niku napa menjijikkan. Loh, Rasulullah ya apa wingi ngomong dawuh ad-dunya napa khulwatun khadiratun. Lho terus wingi saniki kok dawuh ad-dunya jifatun qadiratun. Nah, makanya ini ad-dinu nasihah, dan nasihah itu pasti harus bersanad. Khulwatun khadiratun artinya donya khulwatun ya kang manis, khadiratun ngontar ijo ingda ahlil ghaflati ing dalem mungguwe menurut ahli ghaflah. Artinya ahli apa? Ahli lupa. Wali'e dzakirin. Wajifatun qadiratun adapun wajifatun dunia wajifatun kang layaknya batang bangkai qadiratun yang menjijikkan indal uqala'i ing dalem mungguwe ahli yang berakal. Khulwatun khadiratun dunia kang napa manis dan hijau yang mengenakkan itu ingdan mboten niku ingdan nufusi ing dalem mungguwe nafsu. Jadi tarkibnya ini tarkib model kalam dawuhnya Ibnu Athaillah. Ndak langsung mubtada utawi iku, tadi langsung utterance. Kalau di bahasa Inggris itu ada ucapan langsung kayak ngomong. Beliau kayak dawuh. Menurut nafsu dunia itu ya halwatun khadiratun. Wajifatun khadiratun inda mura'il qulubi atau mara'il qulubi. Kalau di sini disebut mara'i ai mahalu tempat melihat atau peningale piro-piro ati. Kalau pakai mata batin maka dunia itu apa? Jifah qadirah. Nek kene isik awak dhewe isik memandang dunia,
kok isik sawen nang khadiratun, berarti awak dhewe asline belum cantolan nang ati. Isik level yang satunya itu. Idan nafsu yang bermain. Nafsu yang menjadi alat diagnosis. Halwatun khadiratun litahdir utawi, jadi halwatun khadiratun, dunia layaknya halwah manis, khadiratun yang hijau enak-enak, litahdir krana apa? Krana meden-medeni. Untuk menakuti. Rasulullah ketika dawuh begitu, itu pengen mengingatkan, tanbih. Wajifatun qadiratun, dunia yang jifah batang, qadiratun litanfir. Untuk apa? Tanfir itu nafaro itu artinya nafaro. Tanfir itu artinya mengasingkan, menjauhkan. Untuk menjauhkan kita, mengarahkan kita jauh dari dunia yang jifah tadi. Fala takhta'anna, konklusinya fala takhta'anna mongko jembujuk temen. Artinya fala takhta'anna mongko bujuk temen. Khida itu tipuan. Apa dunia kum ing sira kabeh bihalawatiha kelawan manisnya dunia. Fa inna akibataha mongko setuhune akibatnya, pungkasane, konsekuensi dari dunia murratun itu pahit. Makanya hati-hati. Sudah tahu yang manis-manis itu bisa berdampak pada tipuan-tipuan yang berujung pada kepahit-pahit. Ya itu sampean golek sing elek ae gak apa. Janji manis. Nah, ono mangane ajane janji manis. Iki rodok kampanye golek arek wedok sing rodok elek. Sampean ndekne gak kepahitan, tapi enggak Mas, aku wis gak wis nafsu iku. Gak apa-apa wis, sementing kan. Amin. Sing pahit kopi ae gak apa-apa. Uripe kene aja pahit. Sing pahit kopi ae, ceweke kene, bojone kene aja pahit. Nek iso ya manis. Amin. Apa ad-dunya mal'unun. Wonten kan ngoten niku? Mazratul akhirah. Oh Rasulullah, agama niku unik, nek mboten sanad ya saged wah iki didamel dadi tamu nih Pak Zen nggawe dalil tamu adalah raja, ketika ditamoni Pak Zen tamu adalah mayit. No, tamu beni apa sak karepku to. Itu kalau menang sendiri. Sallallahu Muhammad. Idza qila yang dalam lalikane diucapkan laka kedue sira, marang sira. Apa ucapan manil mukmin? Man iku sapa al mukminu utawi wong mukmin. Fakul mongko jawab sira utawi al mukmin alladzi iku wong ittala kang ningali sapa alladzi wong ala aibi nafsi ningali ing atase aibe cacate awak dhewe ne. Alladzi utawa wong walam yansub lan tidak menasabkan, menisbatkan, mereferkan ya, membangsaake sapa alladzi sini wong ahadan ing seseorang suci seseorang minal ibadi saking kawulane Allah ila aibin maring aib. Ini kita diberi definisi oleh Imam Ibn Athaillah, jika kamu ditanya siapa orang mukmin, definisinya apa? Maka jawablah, orang mukmin adalah alladzi ittala ala aibi nafsi. Orang yang selalu fokus melihat aibnya sendiri dan tidak walam yansub ahadan minal ibadi ila aibin, tidak justru tidak menisbatkan, mengarahkan orang lain pada kesalahan. Pokoknya salah wong iku sampai lali kesalahan. Itu definisi yang singkat tapi berat konsekuensinya. Wa idza qila lan ing dalem nalikane ditanya atau dikatakan laka marang sira
Apa ucapan manil makhdhul? Man iku sapa al makhdhul utawi orang yang hina, terhina. Fakul mongko jawab sira alladzi utawi al makhdhul alladzi ku wong orang yan subuh kang menisbatkan ngarahno nggih alibi nggih mengalibikan apa alladzi alibata ing pira-pira kawula ilal aibi maring aib. Orang yang terhina adalah orang yang selalu senantiasa menisbatkan, mengarahkan bahwa kesalahan ini kepada orang lain. Ya anjene ngono anjene. Awak dhewe selalu begitu. Gajah di peluk mata napa? Tak terlihat tapi tengu. Semut di seberang lautan terlihat. Biasanya baru sadar ya ketika muhasabah. Monggo yang mau coba kita muhasabah. Karena inilah seringkali mungkin saya mikir-mikir karena itu jodoh kalian seringkali adalah jauh dari rumah kalian. Padahal sini jejer rumah nggak jauh dari itu ada cewek yang istimewa. Iya. Cek no ya kanan kirimu. Oh, lanang kabeh. Kanan kirimu lanang kabeh. Jadi saya selalu ibda bin nafsik, mengartikan ibda bin nafsik itu apa? Mulai dari yang terdekat dari kita. Jangan jauh-jauh dulu. Apa ya rezeki yang paling dekat? Ikhtiarinya apa? Oh yang dekat. Aku pengen golek bojo. Yang terdekat. Makanya yang sebab terdekat inilah ada hukum dalam syariat yang disebut hukukul jiron. Hak-hak tetangga. Kita selalu pengen mengindahkan masyarakat lain jauh, tapi di lokal kita tidak. Sudah jelas kan yang terdekat itu keluarga ya ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang terdekat paling dekat itu adalah yang dibahas Ibnu Athaillah malam ini yaitu an-nafsu atau nafsi, nafsu kita sendiri. Tapi yang selalu disalahkan apa? Setan. Yang disalahkan apa? Yang lain begituan, pihak ketiga, pihak keempat dan yang lainnya. Nah, kita diajak untuk muhasabah nafs. Jadi siapa orang terhina? Orang yang selalu mengarahkan nek ono salah iku wong liya. Tapi ini jangan dibalik ya. Ini pertanyaan Pak Zen ketika dulu ini. Jangan saya Pak Zen saya ditipu sama orang. Begitu ditipu, orangnya pakai dalil ini. Paham ya? Ya sabar mbok menawa sing sampean nggo tuku sing tak go duwite tak tipu iku kan ngono. Itu hasilnya gak jelas. Kira-kira pas mboten? Enggak pas. Maka itu agama itu begitu kayak tamu tadi itu loh. Bahasa saya itu akan bagus kalau keluar kata-kata itu tidak dari mulutmu tapi dari kesadaranku sendiri. Muhasabah gitu. Makanya saya seringkali ngomong bahwa maaf itu bisa sah bahasanya. Ini tidak dalil, ini quote saja. Maaf itu bisa sah kalau diminta. Cinta sebaliknya itu diberi, dikasih. Ya, status itu. Buktinya apa? 1000 kali kamu nembak seorang cewek, meminta cintanya kan gitu kan? Apakah sah? Kita jadian ya kan? Nggak gitu kan? Tapi kalau diberi itu cinta sama maaf. Makanya Allah membuat mahabbah, membahasakan mahabbah itu manallah, minnah, menganugerahkanlah Allah menganugerahkan cinta kepada kita. Tapi kalau maaf itu harus kita minta. Wah gitu ya. Ini gak hadis tapi intisari ya. Wassalamualaikum Muhammad. Maka siapa orang yang terhina? Ya tadi itu. Wa yubri'ulan, membebaskan, membersihkan, baro'ah sopo alladzi ay al makhdhul nafsu ing awak dhewe ne minhu saking aib. Justru nyalahno awak wong liya tapi nek ana awak dhewe
dilepaskan dari kesalahan, cacat, aib. Wa mimmalan saking perkara. Nggih, wa mimma sami. Tamada itu sustain, terus menerus. Nek bahasanya Jawa itu delurung. Dadi ya terus menerus. Alai ngatasi ma ahluz zamani apa ahluz zaman. Iki zaman biyen ya, saiki padha ketoke. Apa yang terus menerus, di antara yang terus dipupuk gitu ya, terpupuk menjadi kebiasaan adalah mubasatotuhum utawi mubasatoh. Napa basatoh teng mriku? Mubasatoh itu ramah. Nggih, mubasatoh itu ramah. Wa mu'anasatuhum lan mu'anasah itu unsun. Unsun itu ya ramah artinya. Kalau di Mu'jam tadi saya cari yang pas itu, jadi tidak susah, seneng ya, menunjukkan wajah yang seolah-olah itu khalus surur, itu kalau bahasa terminologi baiknya itu khalus surur. Ada di artinya bastoh itu sederhana, ramah, ajer bahasa Jawanya kalau kiai-kiai manai. Mubasatotuhum wa napa mu'anasatuhum ay al unsu ya ramah lil asin maring wong pira-pira wong maksiat. Ini yang menjadi kebiasaan yang semakin terus menerus adalah apa? Permisif, bahasa kamusnya permisif terhadap orang yang maksiat. Ahluz zaman itu katanya itu, ini hati-hati ini. Artinya permisif, membiarkan kemaksiatan. Ojo dipotong sehingga dipendungi ana wong maksiat. Walau annahum lan lamun ono sedune ono sapa al-asin abasu iku merengut fi wujuhim ing dalem wajah-wajah mereka. Lakana mongko ono dzalika mongko-mongkono abus atau wujud wajah yang muram, merengut artinya mangkel gitu ya, ada ketidakridhoan. Dzalika ya zajaron ono iku nyegah lahum maring asin. Tapi di saudara ini annahum itu ahluz zaman, artinya ahluz zaman ini ya mestinya memasang merengut. Merengut itu artinya nggak langsung mendukung begitu, ono wong gegeran nggak iso ngelerai nyantai tapi dengan senyum. Itu kan tradisi kita kan, ono kecelakaan didelok, ono wong gegeran didelok. Khas itu ndak hilang sampai di era dunia maya, netizen saweneng nek ono kasus gegeran itu saweneng nek nikmati, itu nanti disinggung di kitab ini. Naudzubillah itu. Jadi ini yang diingatkan, di antara yang terus-menerus dilanggengkan adalah wajah sumeh, sumringah, artinya ridho terhadap al-asin, para pemaksiat. Tapi yo ngene iki seni, Pak. Seni kok mari ngono nang dakwah di klub-klub, dakwah di yang patut didakwahi terus habis itu merengut. Ya gak payu sampean. Nah, maka cara berpikir ini memang di diri kita. Pak, ini ya apa sih Pak Zen Kiai kula iki ya apa sih? Barengan arek enggak gendang-gendang ini loh. Kok senyum-senyum? Mana tadullah ridho, masa gitu? Nah, itu nggak bisa. Memang ini apa ya? Nama itu belum tentu merepresentasikan penuh apa yang termaknai. Tapi minimal ini bab batin, jadi batin kita tata. Jadi kalau besok Pak Zen misalnya pas ada anak pacaran jelas itu belum nikah, terus habis itu ngelakoni nggak jelas, terus Pak Zen guyu ya apa ini, gitu. Terus santri-santri nih Pak Zen ini gak melu tajul arus sih, mau sok guyu gitu kan maksudnya. Nah tetapi ini teksnya begitu.
Jadi jangan sampai kita memunculkan rasa ridho ketika ada kemaksiatan. Wong maling kok sampean guyu lho. Guyu ridho gitu maksudnya gitu. Nah kalau itu kita merengut itu sebagai zajron, pencegah lahum bagi mereka anil ma'siyah saking kemaksiatan. Wassallallahu Muhammad. Falau futiha mongko lamun dibuka laka maring kedua sira babul kamali apa pintu kesempurnaan. Lama rojak ta mongko yakti sungguh-sungguh rojak ta bali sira il rodhaili maring rodhail itu hal yang asor itu napa rendahan. Andekan pintu kesempurnaan itu dibuka, maka kamu akan kembali pada rodhail. Tapi di sini saya di khot makhtut yang satunya itu penjelasannya tidak sesederhana itu. Ini karena PDF ini saya pesan cetak belum jadi ini. Oke, saya lanjutkan dulu aja. Ara'aita. Nggih, diartekno napa rodha ilmu niku? Hinaya asor. Sama. Ara'aita ana toh weruh sira. Man ing wong futiha kang dibuka lahu kedue man. Babul kusuri apa pintu kusur itu istana, pintu istana. Hal yarjiu apa toh balik si sapa man futiha lahu babul kusur balik ilal mazabil maring pira nggon-nggon peluruan niku bahasa Indonesiane apa? TPS, tempat sampah itu loh. Artinya apa? Perumpamaan kita kalau kita diberi rezeki Allah, diberi futuh, pintu kesempurnaan, maka kita tidak akan kembali pada yang hina-hina. Perumpamaan adalah ketika ada orang dikasih kunci, dimasukkan tahu istana yang megah, tidak mungkin dia akan ngemper lagi di jalanan atau di tempat kotor. Awak dewe ini aslinya gak masuk, logis tapi gak masuk. Iya pora? Gak iso mbayangno perkara nek kula gak iso mbayangno perkara ya kebek nafsu mau lho. Cara pandang point of view kita itu nafsu mboten hati tadi itu. Masuk logis ya. Iya logis. Perumpamannya logis tapi aslinya gurung jrep ngoten mboten. Nek kula ngoten nek kula. Iya bener gitu ya. Sama kayak pertanyaan sekarang UTS-nya anak saya itu PPKN. Jika ada orang membuang sampah, maka apa yang kamu lakukan? A. Nopo? Itu aslinya bujuk kabeh awak dhewe aslinya. Bener ora? Orientasi pendidikan kula panjenengan orientasinya ABCD apa? Benar. Benar dalam arti correct, bukan dalam arti right. Saya mikir gitu. Kalau ada yang jujur diarani goblok, padahal aslinya jadab itu. Apakah jadi sing dipilih sing jelas. Sing jelas apa yang terjadi pada kenyataan. Maka saya mengkategorikan dua penulis itu biasanya ada penulis yang menulis apa yang ada dan ada penulis yang menuliskan apa yang seharusnya ada. Ketika seorang ulama menuliskan misalnya ya apa sih imam iki kok ngajak kita harus berebut yang begini. Berarti ini kategori tulisan ideal. Seharusnya ada. Tapi bukan semestinya ada. Ini yang kadang dadi goblok kita itu. Dan itu terus tamata alaihi ahluz zaman. Itu loh, yang maksudnya itu. Musallallahu Muhammad. Lau futiha laka babul unsi, lamun dibuka laka ketu sira babul unsi apa pintu keramahan, keenaan, baina kang dalam antarane sira
wa bainahu ing dalam antarane Allah, antara kau dan Allah, ma tolabta mongko ora bakal ma tolabta mongko ora golek sira, mencari sira man ing orang tak nasa kang napa ngrasa enak ya, nyebabno enak sapa sira bi kelawan man. Dod iki aja gak tak dawa-dawana iki. Maka beruntunglah kalian ini. Jadi kadang ini saya baca ini, saya tadi ngingat, alhamdulillah dikasih lupa. Coba bayangkan kalau kamu moro-moro difutuh babal uns bainaka wa bainallah ma talabta man ta nasubihi. Dampaknya apa? Gak rabi kok. Ya apa ndak? Kalau kalian ini, makanya mumpung gurung futuh rabio sih. Maka ada makalah, ada koridor wong jadab kok seneng wong wedok. Itu gendeng itu. Paham mboten? Kalau kita seseorang dibuka pintu uns, pintu keenaan, pintu yang enak oleh Allah, difutuh oleh Allah, maka kita tidak akan sibuk mencari orang yang menyebabkan kita enak. Nek kula isik butuh bojoku. Isik butuh duit, ya kan? Ini jero hasilnya. Sampeyan golek geserno liya. Kalau kalian tahu dibukakan pintu keistimewaan istrimu, kayak ngono ya apa? Latihan. Maka kau tidak akan mencari keenaan lainnya. Kita aja cocok nih ya. Nek di babe sing tenanan niku kok abote gitu ya. Lau ikhtaro atau lau ikhtaro lamun milih ikhtiar lau ikhtaro lamun milih nyekrining sapa Allah nggih ngayak sapa Allah milih-milih sapa Allah ka ing sira lirububiyatihi maring sifat rububiyah ilahiyah Allah, maqatta'a mongko ora mutus sapa Allah ka ing sira anhu saking menjauhi Allah. Jadi kalau Allah itu tanda Allah memilih kita untuk menggapai menuju takorup kepada beliau Allah, maka Allah tidak akan mentakdirkan kita, menjadikan kita selalu jauh, semakin jauh kepada mereka. Makanya saya itu berani ngomong bahwa wong nek teko nang ngaji aku gak delok niate opo, itu orang baik. Karena apa? Karena yufaqihu fid din. Yufaqih ini mudhari'. Barang siapa yang dikehendaki Allah sebagai orang baik, dakhalal jannah, maka Allah mentakdirkan napa? Ngaji nek kula ngoten. Sedang tafakuh fid din. Ojo langsung hasil lewat putih, enggak. Neraka kabeh gitu. Sallallahu Muhammad. Ini tanda. Lau karumta lamun mulya sira, sapa sira alai ngatasé. Alaihi ngatasé maksudnya menurut disanding Allah. Mungguhi Allah. Maroma mongko ora bakal manafi, mongko ora bakal atau mongko ora buak nglempar sapa Allah ka ing sira legerihi maring salene Allah. Karena apa? Kalau kita ini ditakdirkan mulia oleh Allah, gak mungkin Allah itu tetap, ya pasti Allah akan melempar ke yang lain. Jadi berbagailah. Nah, pertanyaannya adalah, kalian yang jomblo, misalnya, kalian yang tidak punya calon, belum punya istri, ini itu di konteks yang mana? Memang ngelempar lighoirillah itu hanya cewek. Kesendirian juga bisa lighoirillah. Tandane apa? Kok tandane tadi ikhtaro birububiyati itu ya tadi bahasa sederhana saya adalah ngaji.
Jomblo kok iso ngaji, jomblo kok masih ngaji, itu berarti jomblo pilihan ikhtarullah. Pilihan Allah. Artinya tafaqquh fiddin yaltabi sahalullah tariqan ilal jannah. Tapi nek masih pacaran kok gak ngaji, ya wali. Tapi pacaran artinya punya istri kok tetap ngaji. Maka dawuh guru-guru saya, thariqah yang paling afdal adalah thariqah ta'lim wa ta'allum. Misalnya Muhammad. Mangkane ngaji ku enak sampean wiridan wis pirang jam, sak jam wiridan astagfirullahaladzim. Rabbana dzalamna. Gak yakin aku, paling 10 menit, 15 menit ya wis keringkingan. Ya ora? Keringkingan, tapi kalau ngaji enak. Kanjeng Nabi pun ngertos level kita semua di akhir zaman itu. Ngertos. Wis pun ngertos. Makanya Habib Ali itu simtud duror saya ini, qasidah atau maulid saya ini untuk memang untuk anak orang akhir zaman. Wis ngerti, tidak serius ya angel lahir jak nyanyi-nyanyi. Makomatnya, levelnya, nilainya sepadan. Dia milih seni iku tuh. Idza azula atau idza azala artine napa uzlah nggih mriku. Napa artine napa? Angka saking sira azala. Idza azala yang dalam nalikane mengalienasi nih cara basa inteleke. Nyingkrihno, minggirno sapa Allah. Angka sang sira mahabbata makhlukin ing mencintai makhluk fafroh maka bunga lah. Wah langsung ditulis iki jomblo-jomblo iki. Jomblo-jomblo ditulis iki. Idza azzala angka mahabbata makhlukin fafroh. Jika Allah mentakdirkan kita, menguzlahkan kita, napa? Minggirno kita, menyepikan kita, membebaskan kita dari cinta terhadap makhluk, maka berbahagialah. Apa gak dalile jomblo iki iso dadi dipotong dadi jadi wong jomblo. Padahal jomblo ini enggak payu, bukan jomblo yang dikehendaki dalam kuwut ini, naudzubillah. Jadi intinya tetaplah kalau kita, hati kita itu tidak terpaut pada makhluk, ditakdirkan begitu, maka Allah itu tanda ya, berbahagialah karena Allah sudah memilih kamu. Fahada mengkotawi kikila uzlah itu azzala angka mahabbata makhlukin iku min inayatihi bagian saking oleh pitulangane Allah, oleh nulung Allah. Inayah Allah bika ing sira atau kelawan sira. Itu inayah, pemberian. Masalah Muhammad wala takun lan ora tinemu maksiatun apa maksiat illa wadullu angin apa sorry wala takun lan ora tinemu maksiatun apa maksiat illa wadullu angin utawi kehinaan maha iku ing dalam sertane maksiat. Tidak akan kita temu kemaksiatan kecuali bersama kemaksiatan itu disertai kehinaan. Afa ta'sihi apa toh maksiat sira hu ing Allah wa yu'izzu lan artine mulyakno sira wa yu'izzu lan mulyakno Allah kang ing sira. Apa kau tidak mikir ketika kalian maksiat terus kemudian Allah memulyakanmu? Kan enggak. Itu pertanyaan. Kalla. Artinya kalla apa? Enggak begitu. Faqat robato mongko teman-teman nyambung robit toh. Nyambung nali sapa Allah al-izza ing kemuliaan ma'taati ing dalam sertane ketaatan. Sungguh yang jelas adalah Allah menyambung, menggandeng, mengikat makhluk yang namanya kemuliaan ini bersama dengan ketaatan. Wadzulla ay wa rabata adzulla Allah
juga menyambung mengikat adzulla kehinaan ma'al maksiat yang dalam sertane maksiat. Fasorat mongko dadi taatuhu apa taatin manyang Allah, taat terhadap Allah, nuron dadi iku nur cahaya, wa izzan lan kemuliaan, wa kasfa hijabin lan tersingkapnya hijab. Wis ngoten wis pokoke tersingkap hijab ngoten. Tutup mbuh piye kasef iku. Nah, nek pengen ngerti apa, maka mulazamahlah kita pada ketaatan biar jadi nur, iz kemuliaan, wa kasfa hijab. Balik malih pengantar awal waqat napa wau? Faqat takunu sababan litawaqqufir rizqi. Maksiat niku terkadang jadi penyebab napa? Berhentinya mandeke serete rizki. Aku wis tobat, tapi ampun DP orientasinya ngeten. Nek ngaji tadi malam kok ngoten terus Mas Win, tapi iki aku dodolan gak payu-payu. Apa maksiate gitu. Kita kalau orientasi nanti ujungnya pesimis, tinggalkan cara berpikir itu. Pasti optimis. Ibnu Athaillah seneng tiyang ingkang optimis. Mengajak kita optimis. Wadidwa lan utawi napa? Suwali'e taat maksiatun iku maksiat, wa dzulmatun wa dzullun wa hijabun bainaka wa bainahu. Antarane panjen sira dan wa bainahu antarane Allah suwali'e. Walakin la tapine mana ora nyegah kaeng sira minasyuhudi saking musyahadah ningali Allah. Ningali Allah kelawan musyahadah itu, bahasa syahadah itu kados wahdatul wujud, wahdatus syuhud, wonten istilah-istilah niku. Persaksian. Illa adamu wukufika angin ora anane mandek sira, wukuf sira ma'al hudud ing dalam sertane pira-pira koridore Allah, syariat niku maksudnya. Tetapi tidak akan yang bisa menjaga kamu untuk, atau artinya kamu pasti tidak tercegah untuk musyahadah, untuk syahadah hijab, kasful hijab, ngerti Allah, baik ainul yakin, hakul yakin, napa? Terus metode-metode macam-macam niku pembahasannya, kecuali kali kita ini tidak istiqomah wukuf. Istiqomah, komitmen terhadap khat-khat Allah. Napa khat-khat Allah? Syariat, hukum-hukum Allah, koridornya Allah. Artinya apa? Musyahadah itu pasti dengan kuota modal wukufika ma'al hududillah. Wastighaluka lan mesti dengan istighaluka kesibukan siro aya illa adamu istighaluka bihadal wujudi kelawan iki-ikilah zat kang wujud. Musallam Muhammad. Jadi syaratnya itu, kode-kodenya di situ. Idza asa ing dalem nalikane maksiat nglakon atau mbangkang waladuka sapa anak sira, anak lanang sira fa'adib mongko responlah dengan mendidik, mengadab sira hu ing waladuk bisyar'i kelawan aturan syariat. Wala taktolan aja medhot sapa sira hu ing waladuk bal qabil, tetap bahkan atau justru apa qabil hadapilah hadapo sira madhepo sira hadapilah sira hu ing waladak bil ubusati kelawan merengut, enggak mesem, artinya tidak ridho lah tadi liyakufa supaya apa, supaya nyegah, supaya iso nyegah apa abus supaya nyegah nggih, supaya nyegah apa pada iki nggih, supaya nyegah tercegah apa waladuka adil maksiati saking maksiat. Wis ngerti anak iki
napa nyolong, naudzubillah, malah guyu-guyu mau enggak merengut blas gak ono ikine, enggak apa-apa aku sayang anak kok gitu. Repot iki. Nah, artinya apa ridho dengan format apapun, yang penting tidak ada kata ridho dalam wajah kita ketika melihat anak kita melakukan yang tidak baik. Ini gara-gara ngaji ngeten iki akhirnya kita bisa membedakan mana yang artinya kekejaman, mana yang artinya kekerasan, ketegasan. Wa aktsaru ma lan utawi akeh-akeh perkara yadkhulu kang melebu. Nggih. Apa ma'alal alal muni ngatasi mukmin. Iki juga menarik. Ad-dakhlu, saya menarik di situ ada artinya napa niku? Ad-dakhlu niku artinya kan saya nyari itu ndak ada, tapi artinya nanti tipuan. Karena ad-dakhlu huwa wal makru wal khati'ah. Tipuan, paksaan. Mimakrillah, jadi tipu daya, napa? Rekodaya. Napa? Siasat. Niku. Ad-dakhlu mboten ad-dukhul niku. Dukhul niku repot iku. Kontene Pak Zen ad-dukhul niku. Kata-kata dakholan luar biasa nih. Al-madkhal, ad-dukhul, macam-macam kan. Dakhili artinya ad-dakhlu niku huwa al-makru wal khati'ah. Siasat dan yang penuh tipu daya. Ai yaksulullahu bi fi'lihim hadza ma'hu al-khati'ah minasyaitan wa yamkuru bihi la wa fil hadis wala yakunanna ahadukum ma'unan lisyaitan ala akhihi. Artinya ad-dakhlu diartekno tipu daya, al-makru wal khadi'ah. Bisa mencatat al-makru wal khadi'ah itu ad-dakhlu. Kula baleni wa aktsaru ma utawi akeh-akeh perkara yadkhulu kang manjing alal muni ngatasi wong mukmin ad-dakhlu apa tipuan ya, tipu daya. Iki udah kan yang dalam nalikane ono apa sapa al-mukmin asyan iku maksiat. Jadi sebagian besar tipuan yang bisa sukses masuk terhadap diri seseorang itu sebab seseorang tadi melakukan maksiat. Jadi nek sampean pengen mahabai arek wedok, nek ijazahnya toko Pak Zen, wingi keluyuran untuk ijazah kayak. Timingnya kapan? Timingnya tunggulah dia lengah. Lengah itu artinya aso maksiat. Wis hafidho rajin nape sampean pelet ya angel Pak. Lengahi pas turu nih lengahi. Makanya banyak tokoh kalau sudah jadi tokoh atau jadi banyak urusan dengan banyak hal, banyak orang kita dianjurkan ojo turu bengi. Nek gak turu bengi titipo wong nyewa wong sing jekne gak turu bengi. Fa imma ayyafdhahu ana kalane mongko ana kalane ayyafdhahu meleh-melehne nggih. Meleh-melehne iku artine napa? Meremehkan ya, nyinyiri sapa annas menungso mereka hu ing asi. Nggih teng mriku nggih. Wa imma ayyastahzi'u, bener meleh-meleh nih. Ayyastahzi'u istihza niku artine yen to ngeguyu tapi mboten ngetawain tapi elek. Ana ngremehne sapa nas bihi kelawan asi wong sing maksiat. Fa idza fa'alu mongko dalem nalikane nglakoni demikian sapa nas dalika mengkono-mengkono, artinya demikian apa mengkono-mengkono istihza wal al-fadhu ya, ngremehne guyu wong sing maksiat, faqat akhtau mongko temen-temen salah luput sapa annas at-tariqa ing dalan kang bener. Ini kelanjutan dari perumpamaan ketika anak kita ini salah.
Apa yang kita harus lakukan? Fa'at dibish syar'i. Ojo sampai putus asakan, wala taqta'u. Tapi yang ngono hadapi dengan raut wajah yang tidak menunjukkan ridho. Ini seni gitu loh, ini seni. Ya. Maka ketika kita sebagai orang mukmin kok tahu orang yang maksiat, itu ada kalanya seringkali apa? Ada kalanya meremehkan. Ngenteng nih. Ayo bingung pura. Jari ini kudu gak rido, tapi kok gak oleh ngenteng nih. Itu sama kayak jari ini gak boleh, anjurannya tidak boleh mengandalkan amal, tapi kok anjurannya tadi apa? Iyyaka an tatahawahana fi amalika, jangan sampai meremehkan amal kalian sendiri. Aku asli ngaji gak tenanan ngantuk. Ojo remehno bangga, aku masuk ngaji yo. Masuk ngantuk yo, ngaji gitu loh. Tapi ojo dadi gandolan. Nek kula jelasake ngaji Iqra teng tiang-tiang wau ngeten. Wonten lare kalih kula ken muni dal itu da. Sing setunggale nda. Akhirnya sing nda iki tak belusukno, ayo latihan da. Sing da takon latihan da. Titik tengahnya adalah da. Bukan alhamdu, bukan alhamdu, tapi alhamdulillah. Iki lho bahasane sing tengah niki sing angel. Kapan kita membanggakan amal dalam arti iyyaka an tatawahana fi amalika, menghindari jangan sampai ngeremehkan amal kecil meskipun kecil, amal kita sendiri. Kapan itu sikap yang justru min alamati i'timadi alal amali nukson roja inda wujud jalali. Kita tidak boleh dianjurkan di Al-Hikam sama Ibnu Athaillah, sama-sama Ibnu Athaillah, sing satu nggak boleh ngadalno amal. Sama kayak ada kitab karya Mbak Fadol itu, orang umum mengatakan bahwa jangan mengandalkan nasab. Lagi viral ini ya, lagi viral. Jangan mengandalkan nasab. Bener apa bener? Bener apa salah? Lihat ngeletakkannya di mana? Memposisikan kalam itu di mana? Gitu ya. Ada kata barang siapa yang mengingkari nasab. Ada hadisnya jelas itu. Itu ancamannya ngeri. Bener apa salah? Ini tipis, gitu ya. Ini tipis. Ya apa singo ya singo mosok kene ate gitu. Kecuali nek macan wis rabi ngene iku wis dadi kucing. Koyo paham ae sing jomblo-jomblo iki. Jadi kalau para manusia, kita sebagai manusia justru istihza, guyu sambil ngeremeh nih, merendahkan orang yang maksiat, itu justru tok salah itu kata Imam Dutaillah. Idza aso ing dalem nalikan Muhammad. Idza aso ing dalem nalikan bangkang maksiat. Durhaka al mukminu sapa mukmin. Faqat waqa omongko teman-teman tumibo terjadi fi waratatin, terjadi sapa wong mukmin mau fi waratatin ing dalem kerusakan. Audimatin kang agung, kang gedhe. Wa tariqu lan utawi tariqoe dalane al-asi. Wong sing maksiat antaf alaiku yen to nglakoni sapa al-asi. Apa sapa sira mau ing dalem sertane al-asi. Kama fa'alta kaya oleh nglakoni sira, ngrespon sira ma'awalatika ing dalem sertane anak lanang sira inda isyane ing dalem nalikane kemaksiatane mbangkange wala tika. Jadi apa yang kita harus lakukan sebagai manusia? Ate ngremehne, ate merespon nggo wedi, menganggap diri kita lebih baik gitu ya. Padahal kata Ibnu Athaillah tadi, siapa orang mukmin? Dijawab alladzi ittala'a napa? Yang selalu melihat aibnya diri sendiri. Ini kan cara meletakkan ini loh. Semua benar kalau meletakkannya benar. Nah, apa
metodenya ketika yang benar harus kita respon yang benar bagi kita ketika melihat sesuatu yang tidak tepat menurut syariat. Lakukanlah ketika kamu menghadapi orang maksiat, maka lakukanlah sebagaimana kamu melakukan atau memperlakukan anak-anakmu ketika membangkang. Gitu nggih. Tu'ridu mengo hale melengos sapa sira anu saking walat fi dzahir ing dalam zahire, ya. Apa yang harus kita lakukan secara zahir ya awakmu kudu abus napa merengut kaya gak rido. Apa awakmu? Apa gitu. Marah gak apa-apa. Tapi watakunu lan ana sira lahum maring walat rahiman ana iku belas kasih cinta fil batini ing dalam batin. Nah saiki bedakno mentunge wong awak dhewe merangi maksiat ya, mbubarno karaokean misalnya. Itu sing indikator yang angel kan rohiman ini tuh. Batinnya rohim, jobone ngamuk. Padha karo bapak-bapak itu nek bengi-bengi malam Jumat itu. Zahire keras ya, tapi batine cinta. Saya sembayangno sampean sing kurang rabi. Watatul bulan nupri berusaha siro lahu marang walat addu'a atau tatlubun iku berusaha ya ikhtiar lahu marang walat addu'a ing ndongakno bil ghaibi ing dalem ketika tidak hadir. Iki nek hadir dadi film Indosiar. Ya Allah anaknya pas apa judi di depannya terus ya Allah. Itu dadi film itu. Nah, ini alhamdulillah. Terus oleh gitu. Nah, ini adalah thoriqut taubah. Metode atau jalan taubat. Jadi ini rumusnya. Kalau kita bersama orang yang menurut syariat, bukan menurut kita. Menurut syariat itu rada delurung atau lebih delurung daripada kita, maka perlakukan seperti anakmu ketika membangkang, ketika maksiat. Artinya apa? Secara zahir mungkin kita memarahi, secara zahir mungkin kita misui, tetapi secara batin kita mencintai. Dan ketika tidak ada orang itu, ketika sendiri kita mendoakan. Itu yang benar cara metode taubat. Kapan kita di posisi lawak dewi di posisi asli ya? Gitu kan. Nah, yang di posisi yang lain itulah pentingnya para guru. Biar kita saling diingatkan. Oke, al-hasad wa al-sa'adah wa al-syaqawah. Allah alam bis sawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.